Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatahillah Said Darmadi dengan NIM 24052661040. Di sini saya akan mempresentasikan video untuk UAS TUPA 3. Baik, yang pertama ada studi tapak. Untuk regulasinya yaitu lahan SPU kota dengan luas tanah 21.200 meter persegi dengan KDB maksimal 80%, KLB maksimal 16 lantai, dan KBH-nya minimal 10%. Lahan yang dapat dibangun maksimal 16.960 meter persegi. Lahan hijau yang dapat dibangun minimal 2.120 meter persegi. Untuk lahan taman kotanya luas tanah 9.600 meter persegi dan KDB-nya maksimal 0,1. Begitu juga dengan KLB. KDH minimal 85%. Lahan yang dapat dibangun maksimal 960 meter persegi. Lahan hijau yang dapat dibangun minimal 8.160 meter persegi. Bisa dilihat ini arah orientasi mataharinya dari jam 6.12 sampai jam 6 maghrib dengan angin dominan dari tenggara menuju tapak. Untuk yang warna merah ini ada zona keramaian tinggi dan yang biru zona keramaian rendah. Selanjutnya ada respon ruang terbukanya ada di bagian tengah. Tapak dimanfaatkan sebagai RTH dan pusat aktivitas kawasan. Respon arah angin, bukaan bangunan mengikuti arah angin dominan untuk mendukung ventilasi silang. Respon matahari, masa bangunan diberi peneduh pada sisi barat dan memaksimalkan bukaan dari timur untuk pencahayaan alami. Respon kebisingannya, area dekat jalan utama diberi buffer atau vegetasi sebagai peredam kebisingan. Untuk yang selanjutnya ada studi preseden. Preseden yang kelompok kami ambil itu ada Sekolah Tinggi Pariwisata, yaitu di Trisakti, PIB College, dan Politeknik Pariwisata. Kalau aspek yang diambil dari Trisakti yaitu aspek zoning dan tatanan masa. Untuk PIB College-nya pemilihan program studi. Dan untuk Politeknik NHI Bandung, zoning, kawasan, dan sistem akses. Baik, untuk pemilihan prodinya kami mengambil dari PIB College, yaitu ada yang pertama ada perhotelan, kedua ada seni kuliner, ketiga manajemen konvensi acara, dan yang terakhir ada manajemen perjalanan wisata. Baik, untuk zoningnya di sini dibagi menjadi 3, yaitu privat, semi publik, dan publik. Untuk konsep site-nya, zona yang berwarna berwarna hijau itu adalah area kawasan hijau dengan yang dapat dibangun berada di luas 10% dari total lahan RTH. Untuk zona publik dekat dengan area kawasan jalan raya dan dapat diakses oleh orang luar di luar aktivitas akademika kampus. Gunanya ditaruh di situ untuk mempermudah akses orang luar masuk ke wilayah tersebut. Selanjutnya ada zona semi publik berada di area pertengahan dari jalan utama dengan memiliki kebisikan cukup rendah dari jalan raya. Itu bagus untuk bangunan seperti masjid, perpustakaan. Selanjutnya ada zona privat berada di area perumahan, di area dekat perumahan yang memiliki kebisingan rendah yang sangat cocok dijadikan area bangunan privat. Itu bisa dibikin zona kelas saja atau gedung kelas. Selanjutnya ini tatanan zona yang kami buat. Seperti yang tadi, kuning berada di dekat jalan,
yaitu ada gedung apa saja. Yang pertama ada hotel, yang kedua restoran, ketiga audit, dan yang keempat ada rektorat. Untuk zona semi publiknya itu ada perpustakaan, masjid, UKM atau ormawah, dan yang terakhir ada kantin. Untuk zona privatnya itu ada 4 gedung prodi, yaitu ada prodi manajemen konvensi acara, manajemen pariwisata, seni kuliner, dan perhotelan. Dan kelompok kami membuat konsep, yaitu pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok dari suatu tempat ke tempat lainnya untuk tujuan rekreasi, pengalaman, atau menikmati daya tarik tertentu. Menurut Sukadijo, pariwisata mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Dari kata kunci yang kita ambil itu adalah perjalanan sekolah tinggi pariwisata dengan konsep journey of learning, perjalanan untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan. Kenapa kami mengambil ini? Sejalan dengan proses pendidikan, di mana mahasiswa juga melalui tahapan perjalanan belajar, mulai dari explore, pembelajaran teori, praktik, hingga interaksi dengan lingkungan. Penerapan pembelajarannya, proses belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman ruang, praktik langsung, dan interaksi dengan lanskap, sehingga mahasiswa dapat merasakan suasana seperti di industri pariwisata. Yang kedua ada zoning. Tata masa bangunan dibuat menyebar dan membentuk jalur, serta tidak saling membelakangi agar diakses dari berbagai arah. Yang ketiga ada RTH dan lanskap, taman tematik dan area duduk untuk ruang belajar atau diskusi, serta tempat istirahat dan sosial. Yang terakhir ada bangunan, kelas dan LED menghadap view lanskap dengan bukaan lebar supaya memberi pengalaman ruang yang berbeda seperti saat menikmati pemandangan dalam perjalanan. Baik, selanjutnya kita masuk konsep individu. Latar belakang konsepnya adalah journey of learning, ya. Mahasiswa tidak hanya berpindah dari kelas ke kelas, tetapi mengalami perjalanan ruang yang membentuk pengalaman belajar secara emosional, sosial, dan budaya. Kampus pariwisata bukan hanya tempat belajar teori, tetapi tempat interaksi sosial secara langsung. Oleh karena itu, konsep perancangan tidak hanya berfokus pada bentuk bangunan, melainkan bagaimana ruang dapat menciptakan pengalaman perjalanan layaknya menjelajahi lingkungan budaya Korea. Dari konsep yang saya ambil ini adalah Bomnal Gil, diambil dari bahasa Korea. Bomnal artinya hari, musim semi, dan Gil jalan atau perjalanan. Dalam budaya Korea, musim semi identik dengan awal perjalanan baru, pertumbuhan interaksi sosial, dan aktivitas berjalan kaki, menikmati ruang kota maupun desa tradisional. Konsep ini diterapkan pada kampus sebagai simbol perjalanan mahasiswa selama proses pembelajaran. Untuk konsep lanskapnya, saya mengambil Healing Botanical Landscape dengan karakter lanskap yang memiliki jalur pedestrian teduh dan nyaman, area duduk komunal di bawah vegetasi, kolam reflektif sebagai healing element, ruang hijau terbuka untuk interaksi sosial, dan lanskap sebagai media experiential learning. Penerapan pada konsepnya yaitu walkable environment, jalur pedestrian menghubungkan seluruh area kampus sebagai spatial journey. Yang kedua ada human scale landscape. Penataan ruang dibuat intim dan nyaman untuk interaksi mahasiswa. Yang terakhir ada Madang Space, area terbuka menjadi pusat aktivitas sosial dan budaya kampus. Selanjutnya ada gedung manajemen wisata,
yaitu hampir seluruh lantai satunya dijadikan kelas. Dan ada area servisnya, toilet, tangga, dan lift. Selanjutnya di lantai 2, toilet, tangga, dan area servis lainnya masih sama agar mempermudah staff. Untuk di lantai 2 ada ruang rapat, ruang dosen, dan toiletnya, lab komputer 1, lab komputer 2, lab guiding 1, dan lab guiding 2. Untuk di bagian depan bisa dibuat area duduk atau tempat bersantai. Untuk di lantai 3-nya hanya ada 2 ruang, yaitu kelas 7 dan kelas 8. Di bagian depan gedungnya bisa dibuat balkon atau area duduk, dan di area belakangnya juga. Untuk di perhotelan lantai 1-nya itu ada lab housekeeping 1 dan 2, linen room, lab FO, lab laundry 1 dan 2, ruang rapat dan ruang dosen serta toiletnya. Untuk bagian servisnya ada di bagian pojok kiri, yaitu ada toilet pria dan wanita dan lift, dan juga tangga. Area servisnya masih sama, berada di situ. Untuk ruang yang selanjutnya ada musola, lab komputer 1, ruang kelas 1, ruang kelas 2, dan ruang kelas 3. Untuk di lantai 3-nya ada ruang kelas 7 dan ada ruang kelas 4 sampai 8. Selanjutnya ada gedung seni kuliner. Untuk lantai 1-nya ada ruang kelas 1, lab minuman, ruang kelas 2, dan lab front office. Dan area servisnya dijadikan 1 untuk toiletnya. Lift dan tangga berada di pojok kanan atas. Untuk di lantai 2 ada ruang dosen, ruang kelas 3 dan 4, musola, serta balkon. Untuk lantai 4-nya ada ruang staff, ruang rapat, ruang kelas 8. Dan balkon di lantai 4. Ini adalah perspektif bird eye untuk kawasannya. Selanjutnya ada perspektif interior. Yang pertama itu ada balkon, itu ada di gedung pariwisata. Yang kedua ada ruang kelas 1, yaitu di gedung perhotelan, dan ruang kelas 2 di seni kuliner. Sekian dari saya, terima kasih.